Indonesia. Shalom. Shalom. Sebelum memulai segala sesuatu, sebaiknya kita mau gerilya dulu. Jadi ikuti Lukman ya, ikuti bapakku ya. Oke. Kakak yang lain. Oke. El Rocky. Siap. Sejak kecil sudah kuat. Ya, puji Tuhan. Ini bulan Agustus. Bulan apa ini ya kalau di Indonesia ya? Bulan ke-8. Bulan Agustus, bulan apa malah bulan Januari? Bulan ke-8 benar. Bulan kemerdekaan bangsa kita ya El Rocky. Karenanya sambil kita menyembah Tuhan, kita mau sama-sama mengucapkan berkat untuk Indonesia. Mari kita satu hati sepakat memberkati bangsa kita. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bawa Indonesia di hadapan. Syukur untuk Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. ucapkan berkat. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan-Mu akan nyata. Mari El Rocky sama-sama nyanyikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan
Dan sekarang kami mau beribadah Tuhan Yesus, berkati ibadah dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Kita habis ini mau ngomong Tuhan Yesus dalam Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa memberkati bangsa kita. Dan sekarang kita mau bersemangat memuji Tuhan. Mari El Rocky bangkit berdiri. Kita harus bangun rohani kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau kita baca kitab suci, doa tiap hari itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kita terus segar dan mari sekarang kita bersukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji
sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mari di kesempatan yang terbaik saat ini kita mau sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Yesus Raja kita. Dipimpin doa oleh Kak Vela. Silakan. Bapak, sekarang kami akan memberikan persembahan kepadamu. Tolong terima persembahan ini dengan segenap hatimu ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Mari kita memberikan persembahan sambil bersemangat memuji Tuhan. Ayo kita bergerak sama-sama ke kanan dulu ya. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Kita untuk setia ikut Tuhan Yesus sampai akhir. Sekarang kita siapkan hati untuk kita mau dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari sikap berdoa El Rocky. Kau yang layak dipuji, dimuliakan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. suara pujian, ku agungkan nama
dan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti tiada sepertimu Bapa. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Shalom anak-anak semuanya, siap mendengarkan firman Tuhan? Kita akan melanjutkan daripada kisah Daud dan Goliat. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami anak-anak-Mu, sehingga saat kami mendengar firman, kami bisa berkonsentrasi. Kami tidak terganggu dan tidak mengganggu. Karena kami tahu waktu dari saat kami mendengar firman adalah waktunya itu Tuhan berbicara kepada setiap kami. Sehingga kami pun mau untuk duduk tenang, meneduhkan hati kami, menenangkan pikiran kami, dan kami mendengar perkataan daripada Sang Raja, Tuhan Allah semesta kami yang luar biasa. Oleh karenanya, tolonglah kami sehingga saat kami mendengar firman, kami tahu apa yang kami dengar itu juga apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak semuanya, siap melanjutkan kisah daripada Daud? Oke, nah kalau ditanyakan, Daud anak keberapa? 8, benar. Apakah dia masih punya adik? Enggak, dia adalah anak bungsu, ya. Dan ke-8 semuanya anak dari Bapak Isai adalah laki-laki semuanya. Daud itu yang paling kecil. Daud itu yang paling enggak terlalu dianggap. Kenapa? Ya karena dia badannya lebih kecil daripada kakak-kakaknya yang lain. Sehingga waktu kakak-kakaknya sudah mengikuti Raja Saul berperang hebat, Daud itu hanyalah menggembalakan kambing dan domba. Berapa ekor? Apakah 100, 50, 30, 20? Enggak. Hanya 2-3 ekor saja kata Alkitab. Tapi Daud itu hatinya itu hebat anak-anak. Mengapa? Karena Daud adalah seorang yang berani, bukan karena dia itu tinggi besar seperti kakak-kakaknya, sudah punya pengalaman dari berperang. Enggak. Sewaktu minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana dari semua pasukan bangsa Israel yang begitu banyak, beribu-ribu, tidak ada satupun yang berani saat melihat lawannya mereka adalah seorang yang lebih tinggi daripada mereka, lebih kuat, lebih hebat, yaitu Goliat. Tidak ada satupun. Bagaimana mungkin? Apakah beribu-ribu pasukan Israel semuanya itu tidak ada satupun yang jago? Enggak. Pasti ada. Tapi mengapa kau bisa takut dengan Goliat? Karena sudah dilingkupi, sudah dipenuhi dengan ketakutan. Karena mereka melihat
lebih tinggi daripada aku. Coba-coba, siapa itu? Oh, ada yang namanya Abinadab. Ya, dia tuh juga tinggi loh. Coba kira-kira kalau sama orang itu, siapa sih namanya? Goliat. Oh, coba-coba tingginya berapa? Aduh, kalah tinggi. Hei, udah nggak usah nyari. Aku dengar dari orang Filistin, bahkan di orang Filistin aja Goliat itu paling tinggi. Karena dia keturunan raksasa. Waduh, ya sudah kalau gitu nggak mungkin kita bisa menang. Oh enggak lah, kalau tingginya segitu kita jauh-jauh dari dia, tapi kita panah. Kamu katanya, itu ya si Goliat senjatanya macam-macam. Yang bawain aja ada satu, itu pengawalnya, bujangnya. Khusus mau pakai apa? Lembing, mau pakai apa? Tombak, mau pakai apa? Perisai. Kalau kita itu panah dia, perisainya tinggal ting. Sudah nggak bisa lagi. Jadi orang Israel takut. Tetapi kemudian datanglah Daud. Daud datang karena tidak sengaja dia mengantarkan makanan. Kemudian kok kayaknya seru banget sih di sana, ada apa? Dia berlari-lari menaiki bukit dan dia lihat, ada orang yang teriak-teriak. Gede orangnya ya. Apa sih yang diteriakin? Angin membawa teriakan Goliat. Hei kamu orang Israel, nggak ada satu pun ya yang berani lawan aku. Mana Tuhanmu yang hebat itu katanya. Dan Daud marah. Daud bilang, kurang ajar orang ini. Ya, bawa-bawa nama Tuhan. Siapa? Nggak ada yang bisa, nggak ada yang berani gitu. Kalau nggak ada, aku yang maju. Kok kamu sih? Kamu itu dari pasukan yang mana? Enggak, aku bukan tentara. Loh kok kamu berani? Ya bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa terima kalau nama Tuhan kita itu dihina oleh orang yang tidak bersunat itu? Maka majulah Daud. Dia disuruh pakai bajunya daripada Raja Saul, baju jirah, hebat sekali. Tapi karena tingginya Daud berbeda dengan tingginya Saul, karena Saul itu dikatakan apa? Paling tinggi dari semua orang Israel. Satu bahu ke atas. Jadi waktu Daud memakainya kegedean. Jalannya susah. Daud bilang sama Raja Saul, Raja aku gak bisa pakai kayak gini. Kalau aku pakai kayak gini nanti aku gak bisa lari katanya. Waktu lawan orang itu. Dan dia lepaskan semuanya. Apakah Daud itu tahan dengan panah? Tahan dengan pedang? Enggak anak-anak. Daud berani bukan karena dia hebat, bukan karena dia punya senjata, bukan karena dia itu sudah pernah berperang, tidak. Tapi inilah yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Saat kemudian Daud itu bilang bahwa biar aku yang melawan Goliat. Mengapa? Ditanyain oleh orang-orang, kamu sudah pernah perang? Belum? Terus pengalamanmu apa? Kata dia, hei, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Baca, mari anak-anak buka dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 38. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Mengejar siapa? Mengejar singa atau mengejar beruang. Aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena kenapa? Ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau.
Nah, anak-anak baca ya. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Anak-anak, bagaimana Daud bisa berani? Karena Daud sudah pernah mengalami hal-hal yang itu enggak enak buat dia, tapi Tuhan menyertai dia. Anak-anak, setiap engkau itu mungkin gak akan pernah yang namanya pernah sudah mencoba yang itu artinya naik jet coaster. Pasti ada pertama kalinya. Kenapa engkau berani? Apakah engkau berani karena sudah pernah? No, kalau kayak gitu kita nggak akan berani untuk apapun. Mengapa? Ada banyak yang kita belum pernah. Betul? Bagaimana engkau berani untuk ke kamar mandi? Bukan di rumahmu, tapi waktu camping, jauh. Kamar mandi cowoknya di sono, gelap, semuanya sudah tidur, kakak pembina sudah tidur. Bagaimana engkau bisa berani? Apakah karena sudah pernah? Belum, pertama kalinya ke kamar mandi malam-malam, lampunya terbatas. Tapi kita berani bukan karena kita sudah pernah. No, kita berani karena kita tahu kita punya Tuhan yang selalu menyertai anak-anaknya yang mengerti betapa hebatnya Tuhan. Jadi bangsa Israel tidak mengerti Tuhan yang hebat bersama dengan mereka. Daud yang mengerti bahwa Tuhan yang hebat ada bersama dengan dia. Saat dia melawan singa, saat dia melawan beruang, wow, ada Tuhan yang bersama dengan dia. Jadi Goliat dia lihat, paling seperti singa atau beruang itu. Aku belum pernah, tapi aku bisa, dia berkata. Maka majulah Daud melawan Goliat. Dan berapa kali Daud mengambil umban itu, batu, dan diputar di ketapelnya, ya, kemudian dilepaskan 1 kali. Kena di mana? Di dahinya Goliat. Berbeda dengan Daud tidak pernah menghadapi Goliat, Daud sudah terlatih dengan ketapelnya. Anak-anak, banyak hal yang kamu itu belum pernah. Tapi ada banyak hal yang kamu itu sudah sering berlatih di dalamnya. Apa itu? Berdoa. Apa itu? Belajar. Sehingga kapanpun saat engkau ditanyakan sesuatu, bukan karena kamu sudah pernah melakukan soal ujian itu, tapi karena kamu sudah sering belajar. Di saat kamu itu membutuhkan keberanian, bukan karena kamu itu hanya karena tiba-tiba berani, punya senter yang hebat, bisa menyinari tempat yang gelap. Tidak, tapi karena kamu adalah anak Tuhan yang setiap hari berdoa dan tahu akan firman Tuhan. Jadi, memang benar Tuhan menyertai Daud. Tapi Daud kalau tidak pernah berlatih dengan umbannya, yaitu ketapelnya, maka belum tentu dia juga akan menang melawan Goliat. Jadi apa yang kita pelajari? Tuhan mau untuk kita mengerti, Dia yang hebat, pencipta alam semesta ini adalah Tuhanmu. Dia bersama dengan engkau. Tapi engkau punya tanggung jawab. Engkau itu juga harus tetap menjadi anak-anak yang punya tanggung jawab belajar dengan baik. Berdoa dengan tekun. Saat teduh tanpa bolong-bolong. Mendengarkan firman Tuhan. Bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu mengasihi Tuhan. Anak-anak semuanya, demikianlah yang dilakukan oleh Daud. 1 kali dia mengambil ketapel dan batu dan diumbannya, diputarnya, dan langsung kena.
Karena Daud adalah orang yang setiap hari selalu belajar bagaimana melempar umpan dan kena pada sasaran. Anak-anak semuanya, belajarlah jadi anak-anak yang bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawabmu. Kamu itu apa? Kamu itu siapa? Kamu adalah anak. Jadi apa tanggung jawab anak? Dengar-dengaran dan taat dengan perintah orang tua. Siapa lagi anak-anak? Anak-anak adalah murid. Murid itu artinya adalah seorang yang belajar. Di mana engkau belajar? Di sekolah, di tempat les. Kalau orang tua sudah meleskan engkau, belajar piano, belajar gitar, belajar drum, belajar menggambar, tanggung jawab. Amin. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Maka engkau tidak perlu takut dengan Goliat-Goliat yang lainnya. Semua lawan yang lebih hebat, lawan yang sudah lebih pengalaman, gak perlu takut. Mengapa? Karena di saat kamu belum bertemu Goliat, kamu pun sudah tekun belajar. Pedang roh pada minggu ini adalah lanjutan daripada pedang roh minggu lalu, yaitu 1 Samuel ayatnya yang ke-47 dan 48. Pasti bisa, sekalipun lebih panjang sedikit. Bunyinya demikian. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bukan ke dalam tangannya Daud loh. Daud memakai kata kami. Daud itu orang yang luar biasa. Ke dalam tangan bangsa Israel. Ketika orang Filistin itu bergerak maju, ayat 46 dan 47. 46-nya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya, ini penting anak-anak, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Jadi ingat ya, pedang roh adalah 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-46 dan 47. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa El Rocky, kalau mau tumbuh kita harus apa? Baca kitab suci, Doa. doa tiap hari. Mari semua puji Tuhan. Ayo, puji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Sekarang kita akan mendapatkan doa berkat dari Bun. Baik, anak-anak semuanya, mungkin engkau dalam minggu ini masih mengalami menikmati dari games, pertandingan-pertandingan di dalam merayakan Hari Kemerdekaan daripada bangsa dan negara kita yang tercinta ini, negara Indonesia. Jangan lupa untuk berdoa untuk bangsa dan negara. Nah, sebelum kita berpisah dan menyudahi daripada ibadah kita hari ini, mari setiap anak-anak bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan pulang dengan berkat yang daripada Tuhan. Mari bangkit berdiri dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadilah anak-anak Tuhan yang berdiri bagi kebenaran. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengerti dan paham bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang hebat. Maka hiduplah sebagai utusan-utusan kerajaan Allah, sehingga dimanapun engkau berada, sebagai anak, sebagai murid, sebagai teman, sebagai anak-anak Tuhan, engkau senantiasa memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Semangat merdeka! Selamat ulang tahun Indonesia